Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini kita masih dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh terhadap perintah Allah, yakni sama-sama kita telah melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah pada pagi ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah bagi kita di hari hisab nantinya. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bacaan salawat yang kita lafazkan, yang kita ucapkan, menjadikan kita hamba, menjadikan kita umat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang hendak kita kaji pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab adab berwudu, bab adabul wudu yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang istinja. Hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta minal istinja'i fala tatrukis siwak fa innahu mutahharatul lil fami wa mardatul lirrabbi wa muskhitatul lisyaitan. Imam Ghazali mengatakan, fa idza faraghta minal istinja, kalau kita sudah selesai istinja, maka jangan lupa kita bersiwak, menyikat gigi kita. Kenapa kita dianjurkan menyikat gigi? Fa innahu mutahharatul lil fami, karena menyikat gigi itu akan menyegarkan mulut, membersihkan mulut kita. Maka setelah istinja, yang pertama yang kita lakukan adalah menggosok gigi, membersihkan mulut. Artinya apa Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Ternyata mulut kita ini banyak kotorannya, baik yang tampak kotorannya maupun kotoran yang tak nampak. Kotoran yang tak nampak itu yang mana? Kotoran yang tak nampak adalah dosa-dosa yang dibuat oleh mulut kita. Bapak ini dirahmati Allah, coba kita lihat betapa uniknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang mulut. Berapa anggota tubuh yang ada di dalam mulut kita ini? Artinya apa? Memang banyak yang dikeluarkan dari mulut kita ini yang menghasilkan dosa. Coba kita lihat. Di dalam mulut kita ada lidah. Ada nggak lidah Bapak? Mencoba saja. Takutnya sudah tak sadar lagi. Jadi ada lidah di dalam mulut kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang sering katakan lidah tak bertulang, akan tetapi lidah bisa menembus tulang. Jadi
dia tuh tak ada tulangnya tapi sakitnya menembus tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita ketika dia bercakap yang tak baik sama kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada lidah, kemudian lidah kita ini dikasih pagar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pagarnya? Dikasih gigi. Gigi itu pagar dibuat Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar lidah kita itu tidak sembarangan mengatai orang. Agar lidah kita itu tidak sembarangan mengatakan hal-hal yang tak baik. Agar lidah kita itu tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Agar lidah kita itu dianjurkan berkata sesuai dengan tata krama yang ada. Kalau di Arab tata kramanya dengan di kita berbeda. Kalau saya sering melihat orang-orang Arab itu, Bapak Ibu rahmati Allah, memanggil nama suaminya, memanggil namanya. Ya Muhammad katanya. Ya Ahmad. Nah, kalau kita di sini jangan sempat kita istri mengatakan nama si abang. Bisa nanti melayang sendal bapak ke ibu. Misalnya nama bapak si Muhajirin, ya Muhajir katanya. Itu namanya tak beradab kalau di negeri kita ini. Maka kata-kata yang seperti itu harus kita jaga. Karena Indonesia ini terkenal orang yang, kalau kita katakan orang beradab, kira-kira begitu. Cuman kadang-kadang masing-masing adab itu di daerah berbeda dengan di daerah yang lain. Mohon maaf Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di Arab apa namanya tuh? Sendawa. Nah, sendawa tuh aib bagi orang Arab. Tapi kalau kita berarti ini kenyang ini orangnya, kan kira-kira begitu. Nggak usah dikasih sedekah lagi. Orang Arab begitu. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah, mohon maaf, kalau kita buang angin katanya, di Arab tak aib. Ini berarti orang sehat nih katanya, karena masih mau keluar anginnya. Kalau tak mau keluar angin tak sehat. Kalau di Indonesia, ketika misalnya wirid bersama di rumah salah seorang warga, keluar suaranya, malu dan dikatakan tak ada adab dan akhlaknya. Kira-kira begitu. Ada perbedaan tradisi yang membuat orang baik, yang membuat orang lemah lembut. Kalau di Indonesia pegang kepala tuh nggak boleh. Kalau di Arab sering orang megang-megang kepala. Wallahu a'lam mana yang paling bagus. Menurut kita itu tak bagus, menurut orang itu sudah bagus. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah min babil adab, versi kita, versinya kita orang Indonesia dengan versinya orang-orang di beberapa negara Arab. Oke, sekarang kita kembali ke siwak. Maka setelah kita istinja, dianjurkan kepada kita semua membersihkan mulut. Kenapa? Karena kotoran di dalam mulut kita banyak, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian setelah dipagari Allah Subhanahu wa taala lisan kita tadi dengan gigi kita, dikunci, dikasih gembok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bibir kita. Supaya apa? Supaya tidak bebas mengatakan sesuatu hal yang tidak baik. Berarti dua dibuat Allah. Pertama dipagari dengan gigi, mulut, gigi kita, kemudian dipagari dengan mulut kita, dikunci dengan mulut kita. Agar apa? Agar Rasulullah SAW mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kita mengatakan hal-hal yang baik. Kalau tak ada kata-kata yang baik yang bisa kita keluarkan dari mulut kita, hendaklah kita diam. Kunci. Bapak ini rahmati Allah. Yang pertama, kenapa kita bersiwak? Mutahharatul lil fami, membersihkan mulut kita. Jadi dalam sholat kita, ketika ketika saudara-saudara kita terganggu dengan bau mulut kita, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ketika kita membaca bacaan dalam sholat kita sehingga orang-orang yang di samping kita merasa terganggu dengan aroma yang dikeluarkan mulut kita, ini lama selesai sholatnya nih katanya. Tak tahan saya, mau muntah saya katanya. Malaikat pun ternyata Bapak Ibu rahmati Allah terganggu. Ketika saudara-saudara kita terganggu dengan bau mulut kita, malaikat pun yang ada di sekitaran kita akan terganggu sehingga membuat sholat kita dimakruhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama. Wa maradatul lirabbi, ketika kita bersiwak, membasuh mulut kita, membersihkan mulut kita, maka Allah akan meridhoi kita. Itu yang kedua, fadilahnya.
wa muskhitatun lisyaitan, dan dibenci syaitan. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, yang bau-bau itu setan suka. Makanya tempat setan itu suka dia tempat yang bau-bau, tak suka dia tempat yang bersih. Seperti masjid kita nih, oh mana suka dia, marah dia melihat orang yang bersih. Jadi tempat setan itu salah satunya adalah di kamar mandi yang bau-bau, atau salah satunya di tempatnya di mana? Di tong sampah, di tempat pembuangan sampah kotoran-kotoran. Jadi ketika kita menyikat gigi kita, maka setan pun akan benci dengan kita. Ada 3, mutahharatul lil fami, maradatul lirabbi, muskhitatun lisyaitan. Itu. Kemudian wasolatum bisiwaki afdalu min sab'ina shalah bila siwak. Salat dengan bersiwak, dengan menggosok gigi tadi, sekali kita bersiwak lalu kita salat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih afdal 70 kali salat tanpa bersiwak. Bersiwak lalu kita salat Allahu Akbar, sekali kita salat bersiwak dengan 70 kali salat tanpa bersiwak, lebih afdal salat bersiwak tadi. Berarti 1 banding 70. Sekali kita bersiwak, 70 salat bandingannya dengan orang yang tidak bersiwak ketika salat. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli shalah. Rasulullah bersabda, kalau enggak memberatkan sama umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada umatku untuk bersiwak pada setiap waktu sholat. Jadi ini adalah hadis menunjukkan kepada kita anjuran untuk bersiwak. Kalau enggak memberatkan sama umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan suruh mereka untuk bersiwak. Tapi Rasulullah itu punya perasaan hebat kepada kita. Dia yakin kalau bersiwak setiap waktu sholat tak sanggup umatku. Karena keadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu dirahmati Allah, bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Tak bisa kita samakan keadaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal seperti ini. Kenapa? Karena kadang-kadang makan saja pun di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau tak memberatkan sama umatku, maka akan aku suruh mereka bersiwak pada setiap waktu sholat. Itu adalah fadilah atau keutamaan daripada bersiwak. Maka jangan pernah kita meninggalkan keutamaan bersiwak ketika kita hendak datang ke masjid atau melaksanakan sholat. Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Thumma jlis lil wudu mustaqbilal qiblah ala maudhi' murtafi' kaila yusibu karrosyas. Kemudian adab selanjutnya, adab berwudu, kemudian duduklah engkau. Makanya kadang-kadang di masjid ada tempat wudu, duduk dia dibuat. Mungkin versinya yang diambil dari kitab Bidayah Al-Hidayah ini. Thumma jlis, ya duduk, mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Berwudu juga kita dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arah beribadah pun ditentukan di dalam ajaran agama kita. Ketika arah beribadah tak sama, maka ibadahnya tertolak. Agama menyuruh kita menghadap ke kiblat, sedangkan ada ajaran enggak usah ke kiblat katanya. Menghadap kemana lah misalnya, ke kantor gubernur saja katanya. Nah ini tak benar. Makanya kalau kenapa? Karena agama kita ini tak bisa diamandemen, tak bisa dirubah-rubah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allah katakan menghadap ke kiblat, jangan pernah kita menghadap ke selain kiblat, sehingga ketika kita menghadap ke selain kiblat, maka ibadah kita akan tertolak. Paham enggak Bapak Ibu rahmati Allah maksudnya? Jadi sekarang ada namanya salam Pancasila. Jadi yang dirubah-rubah. Kalau sudah assalamualaikum yang ditentukan dalam ajaran agama kita, jangan pernah kita rubah. Tok 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 tok, salam Pancasila katanya. Kan susah tuh Bu.
Kalau datang tamu kita bersalam Pancasila, tak paham kita apa maksudnya. Jadi jangan dirubah-rubah. Kalau sudah begitu ketentuannya, begitulah. Bapak ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun kita, tentunya kita adalah makhluk. Kekuatan kita adalah kekuatan makhluk, bukan kekuatan khaliq, sehingga kita bisa merubah-rubah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma majlis lil wudu mustaqbilal qiblah. Jadi menghadap ke kiblat. Kita berwudu di tempat murtafi', di tempat yang tinggi. Kenapa kita dianjurkan berwudu di tempat yang tinggi? Tadi duduk di tempat yang agak tinggi. Kenapa? La yusibukar rasyas, supaya engkau tidak basah ketika berwudu. Jadi jangan sempat percikan-percikan air yang ada tadi kembali ke badan kita atau kembali ke pakaian kita sehingga membuat kita basah. Jadi tak boleh. Artinya kurang beradab kita kalau seperti itu. Kemudian waqul bismillahirrahmanirrahim, ketika kita membasuh tadi, ya, duduk ingin membasuh, apa yang harus kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Jadi ketika kita ingin berwudu, Bapak Ibu rahmati Allah, adabnya yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tuh sebelum membasuh apa-apa ketika kita mau berwudu, bacalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian doanya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan, dan aku berlindung kepadamu dari apapun yang mengganggu aku pada saat ini. Dan ini juga doa kita ketika kita hendak melaksanakan sholat. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari awal ini Imam Ghazali ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita makhluk ini, kita manusia ini adalah manusia yang lemah. Jadi lemahnya kita harus tetap meminta kepada Allah. Itu buktinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lupa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemampuan kita terbatas, Bapak Ibu. Jadi kekuatan kita terbatas. Karena kekuatan dan kemampuan kita terbatas, maka kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya ajaran agama kita. Bapak Ibu rahmati Allah, dari awal kita melaksanakan wudu, khusyuk kita melaksanakan wudu, insya Allah solat kita pun akan khusyuk setelah kita berwudu. Sedangkan orang-orang yang solat khusyuk solatnya, inilah yang dikatakan Allah dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang beruntung. Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang bagaimana? Orang beriman yang mereka melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Salah satu cara kita untuk khusyuk sholat dimulai dari bersuci, dimulai dari berwudu. Wudu kita pun khusyuk. Bagaimana caranya wudu kita khusyuk? Jangan pernah tertinggal zikir kepada Allah dalam berwudu. Apa zikirnya? Inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada kita agar wudu kita khusyuk. Setelah wudu kita khusyuk, salat kita pun khusyuk. Kenapa kita diajarkan untuk khusyuk berwudu, khusyuk salat? Itu tadi Allah katakan orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang melaksanakan salat dalam keadaan khusyuk. Akan tetapi Bapak Ibu rahmati Allah, kebanyakan di antara kita salat ketika dia bertakbir Allahu Akbar, yang dia ingat, katanya, baru teringat kunci mobil katanya. Dari pagi tadi ku cari kunci mobil katanya. Setelah bertakbir, baru dia ingat, rupanya di atas kulkas katanya. Berarti tak khusyuk sholatnya. Kenapa? Habis saja diawali dengan wudu yang tak khusyuk tadi. Bapak ini rahmati Allah. Maka ketika kita ingin memulai wudu itu tadi, ada zikirnya, ada bacaannya supaya wudu kita khusyuk. Itu yang akan diajarkan oleh Imam Ghazali kepada kita.
Zikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, itu zikirnya. Di pertanyaannya, sudahkah kita mengamalkan zikir-zikir kecil, zikir-zikir pendek seperti ini yang membuat ibadah kita nilainya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding orang lain yang tidak mengamalkan ini? Selanjutnya, karena panjang ini pembahasannya ini Bapak Ibu. Kemudian, apa selanjutnya yang harus kita laksanakan? Tsumma ghsil yadaika thalathan qabla an tadkhulaha al-ina. Kemudian setelah kita duduk tadi menghadap ke kiblat, membaca bismillah, membaca a'udzu tadi, kemudian basuhlah kedua tanganmu. Itu adabnya. Membasuh kedua tangan berapa kali? Basuhlah tangan sebanyak 3 kali. Lalu ketika kita membasuh tangan sebelum memasukkan ke tempat air, itu tadi apa doa kita? Allahumma inni as'alukal yumna. Allahumma inni as'alukal yamina wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halkah. Jadi artinya, ya Allah, saya meminta kepadamu keberkahan dan saya berlindung kepadamu dari kecelakaan, dari kebinasaan. Jadi ketika kita membasuh tangan kita pun ada doanya Bapak Ibu. Enggak sembarangan. Artinya memang kita ini adalah umat yang berakhlak, umat yang beradab, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Jadi Rasulullah pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tak ada timbangan orang-orang mukmin yang paling berat di hari kiamat nanti, timbangan amalan kita maksudnya pada hari kiamat, melainkan timbangan yang paling berat itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah khuluqin hasanin, akhlak yang baik. Jadi akhlak nih nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala besar, berat timbangannya. Lebih berat timbangan akhlak ini dibanding haji, dibanding zakat. Kenapa Bapak Ibu rahmati Allah? Kadang-kadang kita lihat seperti yang disampaikan Ustadz guru kita Ustadz Somad tuh, beliau mengatakan banyak orang sebelum berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah celananya masih celana ponggol katanya. Sebelum berangkat masih celana potong. Setelah pulang dari Makkah Al-Mukarramah tak pakai celana lagi katanya. Artinya apa? Kadang-kadang banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, banyak orang yang sering melaksanakan sholat, akan tetapi akhlaknya tidak seperti akhlak yang sudah berangkat ke tanah suci Makkah. Akhlaknya tidak seperti akhlak orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat tadi. Maka nilai adab dan akhlak di sisi Allah sangat berat. Kalau di kurikulum kita sekarang ini 2013, namanya kurikulum sekolah tuh lebih menitik beratkan ke akhlak dan adab. Karena akhlak dan adablah yang kurang pada saat ini dari umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh sebelum kekurangan itu, ulama-ulama kita sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada Allah dan bagaimana kita beradab kepada sesama manusia kita. Apa yang dirahmati Allah? Itu tadi. Setelah kita duduk, kemudian kita membasuh tangan kita ini dengan membaca doa tadi, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Thumma inwi raf'al hadathi aw istibahati shalah wa la yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghuslil wajh fala yasihu wudu'ak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berniat setelah kita tadi membasuh tangan kita, niatkan mengangkat hadas atau niat kita untuk boleh melaksanakan salat. Jadi niat wudu itu ada li raf'il hadasi, ada listibahati shalah. Jadi boleh kita niatnya mengangkat atau menghilangkan hadas, kemudian niatnya boleh istibahati shalah. Artinya niat wudu untuk boleh melaksanakan sholat. Lalu jatuhnya niat itu kapan?
Ini, wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghuslil wajah. Niatmu jangan jatuh, jangan dibuat sebelum membasuh wajah. Kira-kira paham enggak Bapak Ibu rahmati Allah? Niat wudu itu tidak sah menurut Imam Ghazali karena Imam Ghazali ini mazhabnya Syafi'i. Ya, jadi Imam Ghazali ini mazhabnya Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i itu niat itu apa? Niat di dalam mazhab Syafi'i namanya qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Jadi menyengaja sesuatu yang dipesertakan dengan niat. Niat itu jatuhnya di mana? Jangan sebelum membasuh wajah. Niatnya ketika membasuh wajah, disitulah jatuh niat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekelas Imam Syafi'i saja ada mazhabnya. Maka sungguh sangat heran bagi kita sekarang nih, kita di akhir zaman nih bukan mujtahid mutlak. Ilmunya juga terjangkau, akan tetapi tak mau memakai mazhab. Kan gimana hebatnya dirinya itu dibanding ulama-ulama kita terdahulu. Sedangkan ulama-ulama kita terdahulu saja memiliki mazhab. Sedangkan orang-orang sekarang baru paham Qul huwallahu ahad, sudah tak mau dia bermazhab lagi. Nah, jadi belum sampai kita sebagai mujtahid mutlak. Syarat-syarat dari mujtahid mutlak itu banyak Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akidahnya benar, ibadahnya sahih, ibadahnya juga benar. Jadi kadang-kadang di antara kita belum banyak pengetahuan kita baik dari segi ilmu bahasa Arabnya dan lain-lain sebagainya, penuh dengan kekurangan. Jadi bagi kita masyarakat yang awam ini tentunya wajib kita bermadhab dalam beribadah kita, karena kita tidak mujtahid mutlak. Jadi Imam Ghazali menekankan kepada kita semua berwudu niatnya jangan sebelum membasuh wajah. Jika dia berniat sebelum membasuh wajah, apa akibatnya? Fala yasihhu wudu'uk, maka tak sah wudu'mu. Ketika wudu kita sudah tak sah, maka salat kita pun akan mardud, akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini rahmati Allah. Kemudian thumma khudh ghurfatan li fika wa tamatmad biha thalathan. Kemudian ambillah air tadi, buat fika ke mulutmu, wa tamatmad biha thalathan. Kemudian berkumur-kumurlah dengan air tadi sebanyak 3 kali. Kumur-kumur, digoncang air di dalam mulut kita, kencang-kencang, jangan lemah-lemah, lembut-lembut. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita hilang. Wa balighin fi raddil ma ilal ghulsamah illa an takuna shaiman. Nah, jadi ketika kita berkumur-kumur Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa sampai ke pangkal tenggorokan kita airnya, supaya kotoran yang ada di pangkal tenggorokan kita pun hilang, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau kita dalam keadaan berpuasa, kumur-kumur hanya sekedar di dalam mulut kita saja. Jadi jangan sampai kumur-kumur ketika kita berpuasa sampai ke tenggorokan kita. Kalau sampai kumur-kumur ke dalam tenggorokan, mengakibatkan puasa kita makruh. Jadi jangan sempat. Illa antakuna shaiman. Jadi tak boleh ketika kita berpuasa berkumur-kumur sampai ke tenggorokan. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbit bil qawli ats-tsabit fil hayah ad-dunya wa fil akhirah. Ketika kita berkumur-kumur Bapak Ibu rahmati Allah, berkumur-kumurnya kita pun ternyata ada doanya. Jadi doa ini sekalipun tak hafal kita bahasa Arabnya, minimal doa ini kita baca dalam hati berbahasa Indonesia, supaya khusyuk wudu kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita kumur-kumur pun ada doanya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, bantu aku untuk membaca kitabmu. Ternyata kita lemah tadi. Saking lemahnya kita, kadang-kadang kita lalai untuk membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, coba kita lihat bagaimana amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membaca kitab tilawah Al-Qur'an. Luar biasa. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah. Karena Ali menikah dengan Fatimah
anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Ali bin Abi Thalib membaca Al-Quran dalam sehari semalam? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak ada tepinya kalau kita bandingkan diri kita ini dengan sahabat. Maka Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari mengatakan, bandingan kita orang-orang soleh sekarang ini 100.000 orang-orang soleh dibanding satu sahabat, lebih baik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 100.000 kita orang soleh di kota Pekanbaru ini dibanding satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik seorang sahabat Rasulullah. Kenapa? Amal ibadahnya pun lebih dari kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Ali bin Abi Thalib berapa kali dia mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam? Beliau bisa membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran itu sebanyak 8 kali sehari semalam. 30 juz 8 kali dia mengkhatamkan dalam sehari semalam. Kita 80 tahun sekalipun belum tentu khatam dalam kehidupan kita. 80 tahun Bapak Ibu rahmati Allah. Ini saya bukan menyindir atau bukan apa. Beginilah kebanyakan fakta dari kehidupan kita. Sampai-sampai Al-Quran yang ada di dalam rumahnya, dulu itu Al-Quran ketika menikah, saya nikahkan kepadamu anak kandung saya yang bernama ini, maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai, termasuklah Al-Quran di situ. Sampai 80 tahun sudah laku Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, tak pernah dibaca, tak pernah dibaca-baca, tak pernah dibuka-buka. Makan rayap Bapak Ibu rahmati Allah. Imam Ali radhiyallahu anhu dalam seharinya saja bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali. Ada lagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak tak percaya nanti bisa Bapak baca di dalam kitab Iqamatul Hujjah. Ala annal iktsaru fi ta'abbudi laysa bi bid'ah. Itu judul bukunya. Atau bisa kita temukan dalam kitab Hilyatul Auliya. Jadi ada di sana Hilyatul Auliya nama kitabnya, bagaimana ibadah orang-orang sebelum kita, termasuk sahabat, tabi'in, tabi'in, bagaimana amalan-amalan mereka. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahmatullah, di dalam salat 1 rakaat saja, beliau 1 rakaat malam bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Makanya ini tadi doanya Bapak Ibu rahmati Allah. Bagaimana caranya supaya kita istiqomah, supaya kita tetap bisa membaca kitab suci Al-Quran? Tetap kita berdoa kepada Allah. Kapan kita berdoa kepada Allah? Ketika kita berkumur-kumur. Ini doanya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, bantu aku untuk bisa membaca kitab-kitabmu, untuk bisa membaca kitab suci ini. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu, tak semua orang bisa membaca kitab suci Al-Quran, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi dengan berkumur-kumurnya kita, lisan kita dibasuh oleh air itu tadi, lantas kita berdoa kepada Allah agar lisan kita ini senantiasa membaca kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, apalagi kalau kita mundur sekarang, kita lihat amalan-amalan orang sekarang, lebih banyak kita melihat surat-surat WhatsApp daripada surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Surat WhatsApp banyak, tak apa-apa di situ. Tiap jam, tiap hari, handphone aja yang dilihat. Tak selesai-selesai, ada aja yang mau dilihat di handphone nih. Sehingga melalaikan kita, tak pernah kita membaca kitab suci Al-Quran. Semakin jauh keberkahan hidup yang kita dapatkan ketika kita jauh dari kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kasratu dzikri laka. Ya Allah, dengan kumur-kumur ini buat lisanku banyak berzikir kepadamu. Ini juga amalan yang paling hebat Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini tak memandang waktu, tak memandang tempat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, duduk boleh berzikir. Qiyaman berdiri boleh berzikir. Wa qu'udan, duduk juga boleh berzikir. Wa ala junubihim, berbaring juga boleh berzikir. Duduk, berdiri, berbaring, berlari, kemana, ke sini, tetap boleh berzikir. Maka ketika kita membasuh mulut kita dengan kumur-kumur tadi, kita berzikir, kita berdoa kepada Allah. Wa kathrati dzikri laka, supaya lisan kita ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berzikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati kita? Kadang-kadang kita risau dengan tak tahu kita apa yang mau kita risaukan. Uang ada, anak ada, istri ada, keluarga baik. Tapi kadang-kadang ada yang tak tahu apa
Apa ini? Kenapa risau? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, risaunya kita itu karena sedikitnya ingatnya kita kepada Allah. Fadhkuruni azkurukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Semakin banyak kita mengingat Allah, tentunya Allah akan semakin banyak mengingat kita. Wasabbitsni bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, tetapkanlah perkataanku dengan perkataan yang tetap. Mudah-mudahan perkataan yang tetap maksudnya adalah syahadat, supaya kita meninggal dalam keadaan muslim, supaya kita meninggal dalam keadaan Islam, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, setelah berkumur-kumur apa lagi? Summa khudh ghurfata li anfika wastanshik biha salasan wastansir ma fil anfi min rutubah. Kemudian selanjutnya masukkanlah air ke dalam hidung. Namanya dalam istilah agama kita istinsyak. Kemudian mengeluarkan air yang ada di dalam hidung namanya istinsar. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan Imam Ghazali ini dari kitabnya ini, pertanda bahwasanya semua kita, Bapak Ibu rahmati Allah, yang jenis manusia ini di dalam anggota tubuh kita memiliki kotoran. Mulut kotorannya ada, hidung kotorannya banyak, yang biasa kita sebut apa Bapak Ibu? Sering kalau sendiri kadang-kadang mengambil kotoran hidung itu. Jadi semua anggota tubuh kita memiliki kotoran. Secantik apapun dia, kotorannya ada Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seganteng apapun dia, kotorannya ada. Sekaya apapun dia, kotorannya ada. Ternyata Bapak Ibu, anggota tubuh kita ini baik yang kaya maupun yang miskin sama ada kotorannya. Nah, lantas apa yang membuat kita lebih hebat, merasa lebih hebat dari orang-orang yang ada di sekitaran kita, kalau ternyata toh semuanya sama anggota tubuhnya? Maka di dalam ajaran agama kita dianjurkan membersihkan hidung. Nah ini kalau kita sudah bersih dari sekarang, kalau sekarang ini ada namanya virus corona. Virus corona Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau orang-orang Islam seperti ini mengamalkan, ya, sebelum ada virus Allah sudah tahu. Hidup bersih insya Allah akan menghindarkan kita dari segala penyakit. Jadi ada kisahnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bapak-bapak, ini kisah nyata. Seorang bapak-bapak yang memiliki penyakit sakit kepala. Tak tahu, udah berobat kemana-mana, udah diperiksa kemana-mana, akan tetapi tak sehat-sehat. Sakit kepala yang ada di dalam kepalanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa obat yang mujarab, artinya yang bisa menghilangkan penyakit yang ada di dalam kepalanya? Ternyata salah satu, atau dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Ketika dia berwudu, membasuh atau mengusap sebagian kepala nih, agak digoyang sama dia kepalanya begini Bapak Ibu. Karena sakitnya itu ada di sekira-kira di ubun-ubunnya. Jadi setiap dia berwudu, dia goyang sedikit. Karena dia kan mengusap. Nah, dia goyang sedikit di sini. Rupanya ketika dia menggoyang ini dia, kepala dia ini ternyata menyebabkan ada darah yang tak mengalir di sini. Ketika dia goyang seperti ini, membuat darahnya kembali lancar, sehingga penyakit kepala dia, sakit kepala dia itu tadi sembuh. Nah, jadi artinya apa Bapak yang dirahmati Allah? Ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW agar kita senantiasa untuk tetap bersih dalam hidup kita. Jangan pernah kita hidup dalam keadaan kotor. Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian apa doa kita ketika kita membasuh hidung kita tadi? Doanya Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Itu doanya. Artinya, ya Allah, berikan aku karunia untuk mencium baunya surgamu sedangkan engkau ridho kepadaku. Bapak Ibu, ketika kita membasuh hidung kita, maka sama-sama kita berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk mencium bau surgamu sedangkan engkau ridho kepadaku. Ketika kita mengeluarkan airnya, doanya Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nari wa su'id dar. Doanya, ya Allah,
Saya berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu dari baunya neraka, wasu'uddar, dan seburuk-buruk tempat. Seburuk-buruk tempat itu apa Bapak Ibu? Seburuk-buruk tempat adalah neraka yang Allah siapkan bagi orang-orang yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengeluarkan air, doa kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baunya neraka dan buruknya tempat. Thumma khudh ghurfata liwajhika faghsil biha min mabda'i tastihil jibha. Kemudian selanjutnya ambillah air, basuhlah wajahmu. Jadi wajah itu seperti yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Wajah itu luas kalau dari panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai zakon. Dari tempat ini faku telinga, ini luasnya. Jadi yang perlu kita basuh di situ adalah seluruh wajah kita. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita membasuh wajah kita, apa doa kita? Jadi semuanya ada doanya. Inilah ciri-ciri kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki adab. Doa kita ketika kita membasuh wajah kita apa? Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bi zulumatika yauma tusawwid atau yauma taswaddu wujuhu a'daika. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita membasuh wajah kita, kita pun berdoa kepada Allah, ya Allah, putihkan wajahku pada hari engkau memutihkan wajah wali-walimu. Jangan engkau hitamkan wajahku pada hari engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, bagaimana engkau mengenali umatmu di hari kiamat nantinya? Rasulullah menjawab, wajah umatku pada hari kiamat nanti akan berseri-seri. Ketika wajah umatnya berseri-seri, disitulah Rasulullah akan mengenali wajah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita sudah sampai di akhirat, karena seringnya kita berwudu, maka wajah kita ini akan memancarkan cahaya, dan disinilah Rasulullah akan mengenali kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat artis sekarang, ya, untuk wajah saja perawatan wajah sampai puluhan juta. Suntik kiri, suntik kanan, suntik atas 30 juta katanya. Untuk perawatan wajah yang sekarang kita lihat mulusnya seperti jalan tol Pekanbaru ke Dumai. Mulus wajahnya. Apakah wajahnya akan berseri-seri di akhirat nanti? Belum tentu Bapak Ibu rahmati Allah. Kalau dia tak pernah memakai air wudu ke anggota tubuhnya tadi, tentunya wajah yang 30 juta tadi tidak akan berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita bersedih, Ustadz mukaku hitam katanya, tanganku juga seperti itu. Belum tentu Bapak Ibu rahmati Allah, muka kita yang hitam sekarang ini hitam pula di hari kiamat. Maka kita doakan kepada Allah. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku pada hari engkau putihkan wajah wali-walimu. Jangan engkau hitamkan wajahku pada hari engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu. Karena musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Bapak Ibu rahmati Allah, wajahnya kelam, hitam. Tidak ada wajah orang yang hitam seperti di dunia ini yang bisa kita lihat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Orang-orang yang sering berwudu nanti Allah akan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Bapak Ibu rahmati Allah. Selanjutnya, wala tatruk takhlilil lihyah al-kathifah. Nah, jangan takhlil lihyah itu yang memiliki jenggot lebat, jangan pernah meninggalkan menyela-nyela. Artinya supaya air itu sampai ke dalam sela-sela jenggot yang lebat. Selanjutnya, summa ghsil yadakal yumna thumma al-yusra ma'al mirfaqaini ila ansafil adudain fa innal hilya fil jannah tablughu mawadhi'al wudu' wa qul 'inda ghuslil yumna. Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian selanjutnya membasuh kedua tangan kita sampai ke mirfaq, ke siku kita. Kenapa sampai harus ke siku? Bapak Ibu rahmati Allah, sesungguhnya perhiasan sorga suatu saat nanti tablughu mawadhi'al wudu, akan dihiasi Allah Subhanahu wa taala sampai tempat-tempat ketika kita basuh
dari anggota tubuh. Artinya anggota tubuh kita ini di hari kiamat nanti akan Allah Subhanahu wa taala berikan perhiasan. Enggak dijelaskan apa perhiasan, yang penting terlihat indah. Apa yang kita baca ketika kita membasuh tangan kanan kita? Tangan kanan ketika kita basuh, Bapak Ibu, ketika berwudu, kita baca Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan aku kitabku, kitab catatan amalku dengan tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisaban yang sangat mudah. Wa hasibni hisaban yasira. Wa inda ghusli shimal, ketika membasuh tangan kiri, apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i zahri. Ya Allah, jangan engkau berikan catatan amalanku sebelah kiri atau dari belakang punggungku. Dalam Al-Quran Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Jadi orang-orang yang diberikan catatan amalannya sebelah kanan, maka dia itu akan senang, masruro. Dia itu akan mendapat kehidupan yang senang di akhirat nantinya. Maka kita berdoa ketika kita membasuh tangan kita, ya Allah, berikan catatan amalku dari sebelah kananku, jangan engkau berikan catatan amalanku dari sebelah kiriku, apalagi dari belakang, dari punggungku. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau sudah memang dari awal seperti inilah cara kita berwudu, insya Allah wudu kita khusyuk, dan insya Allah solat kita pun akan khusyuk. Jadi setiap amalan yang kita laksanakan di dalam berwudu itu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tsumma stau'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadaik wa tulsiku ra'su asabi' yadakal yumna bil yusra wa tad'uhuma ala muqaddamatir ra'si wa tamarruhuma ila al-qafa thumma tarudduhuma ila al-muqaddimah. Bapak ini rahmati Allah, selanjutnya begini. Selanjutnya adalah mengusap sebahagian kepala. Mengusap kepala ini mungkin sudah sering diajarkan dan sudah kita ketahui bersama. Kalau versinya Imam Ghazali, beliau mengatakan air yang ada di tangan kita dua-duanya dilekatkan di awal kepala kita, kemudian diusap ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke awal. Jadi Imam Ghazali mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang pendapatnya mengusap seluruh kepala. Bapak ini rahmati Allah, yang diusap kepala, bukan rambut. Yang diusap kepala. Nanti ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan bapak yang kepalanya sudah tak berambut lagi? Apakah masih tetap berwudu atau tidak? Bukan rambut yang diusap, Bapak Ibu ini rahmati Allah. Tapi yang diusap apa? Yang diusap adalah kepala. Jadi tak mungkin ada orang hidup tak berkepala. Itu mustahil. Gimana dia hidup tak berkepala? Tapi kalau tak berambut banyak. Kalau tak berambut banyak, Bapak Ibu orang, saya pun rambutnya udah mulai habis sebelah samping. Kemudian ketika kita mengusap kepala kita tadi, apa doa kita? Bapak Ibu rahmati Allah, doa kita, Allahumma ghasyini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillini tahta zilla arsyika yauma la zilla illa zilluk. Masya Allah. Jadi doa kita, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita mengusap kepala pun ada doanya, ya Allah ghasyini birahmatik, ya Allah penuhi, curahkan rahmatmu kepadaku. Wa azillini tahta zilli, ya Allah berikan aku naungan di bawah naunganmu, yang mana pada hari itu tak ada naungan kecuali naunganmu. Mengusap kepala kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku naunganmu yang pada hari itu tak ada naungan kecuali naunganmu. Karena sudah sering kita ketahui bersama Bapak Ibu bagaimana dahsyatnya padang mahsyar itu. Padang mahsyar itu saking panasnya, dijelaskan
seolah-olah matahari itu berada 1 jengkal di atas ubun-ubun kita. Jadi ketika saat itulah, kalau kita ingat hal itu, ketika kita berwudu tak akan pernah lupa kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku naungan-Mu yang mana pada saat itu tak ada naungan kecuali naungan-Mu. Jadi kalau tak pernah kita ingat ke padang mahsyar, ya tentunya tak pernah kita berdoa kepada Allah meminta naungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya lagi, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Doa selanjutnya, ya Allah, haramkanlah rambutku, wabasyari dan kulitku masuk ke dalam neraka. Karena kalau Abu Nawas sendiri pun tak mau masuk neraka, Abu Nawas sendiri pun mengatakan tak layak masuk ke dalam surga. Inilah hebatnya Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Dia mengatakan, ya Allah, aku tak pantas masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, aku juga tak kuat masuk ke dalam nerakamu. Jadi mau masuk ke mana kira-kira Abu Nawas ini? Ke surga tak pantas, menurut dia, ke neraka pun tak kuat dia. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kita juga tetap berdoa kepada Allah agar senantiasa rambut kita dan badan kita jangan pernah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kenapa? Karena tak sanggup diri kita ini masuk ke dalam neraka. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan bagaimana dahsyatnya neraka itu. Allah katakan orang yang masuk ke dalam neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap masuk ke dalam neraka, anggota tubuhnya ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala meleleh. Kemudian diganti Allah lagi dengan tubuh yang baru. Meleleh lagi, diganti lagi. Begitulah azab sebahagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia. Dan tak sanggup kita sebenarnya masuk ke dalam neraka. Di dunia ini saja kita yang berani, udah neraka katanya. Tak peduli saja katanya. Iya di sini. Setelah mati nanti Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah beberapa melihat orang, mohon maaf Bapak Ibu, meninggal. Orang meninggal nih badannya keras. Apa namanya? Tegang, ya. Kaku, badannya kaku. Tapi ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur, udah mulai lembek badannya Bapak Ibu rahmati Allah. Coba nanti siapa di antara kita yang ikut menguburkan mayat, coba bandingkan mayat itu yang sedang terbujur di rumahnya, masih kaku dia. Dilipat tak mau, diapa tak mau. Masih kaku. Coba nanti sudah dimasukkan ke dalam kuburnya, udah mulai takut dia melihat bagaimana malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur itu, atau bagaimana melihat siksa dalam kuburan itu. Di dunia ini dia hebat, bahkan melawan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah saya lihat di kampung Bapak Ibu, ketika datang petir, tar kata petir, tak kuat katanya. Kurang kuat katanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mau melawan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan sempat kita seperti ini. Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena waktu kita sudah tiba melaksanakan sholat syuruk, maka kita cukupkan mungkin sampai membasuh mengusap kepala kita. Kapan-kapan pertemuan berikutnya kita lanjutkan sampai selesai wudu dan larangan-larangan di dalam berwudu. Apa saja larangan-larangan atau amalan-amalan yang sering kita langgar di dalam berwudu, agar wudu kita sempurna. Ketika wudu kita sempurna, maka sholat kita pun sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kita diskusikan? Kalau tak ada, kita cukupkan sampai di sini. Dan sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Andung menjelaskan Syekh buat kita semua. Kita berkenan atas alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ya.
langsung.